Halo semuanya, selamat datang. Kita cuma punya waktu beberapa menit nih, jadi kita akan langsung bongkar apa itu ekonomi dengan cara yang gampang dimengerti buat kehidupan kita sehari-hari. Udah siap? Oke, ayo kita mulai. Oke, pertama-tama kita lurusin dulu nih, salah kaprah yang paling gede. Banyak banget orang yang mikir ekonomi itu ya cuma soal duit, saham, atau perusahaan raksasa. Padahal itu keliru banget. Semua itu cuma secuil dari gambaran besarnya. Nah, ini dia inti sebenarnya. Ekonomi itu pada dasarnya adalah ilmu tentang pilihan. Ini soal gimana kita, sebagai individu, sebagai masyarakat, ngambil keputusan pas kita sadar kita nggak bisa punya semuanya, dan untuk ngerti ini, kita harus mulai dari akarnya. Yap, untuk benar-benar paham, kita harus mundur sedikit ke belakang, ke masalah paling dasar yang jadi alasan kenapa seluruh bidang ilmu ekonomi ini ada. Nah, ini dia nih, akar masalahnya. Kita sebagai manusia itu kan secara alami selalu pengen lebih. Handphone yang lebih canggih, liburan yang lebih seru, waktu luang yang lebih banyak. Keinginan kita tuh ya nggak ada batasnya. Tapi masalahnya sumber daya buat menuhin semua mau kita itu terbatas banget. Nah, benturan inilah yang dalam ekonomi disebut kelangkaan atau scarcity. Dan ngomongin sumber daya, ini bukan cuma soal minyak atau emas ya. Waktu, kamu, itu sumber daya yang paling terbatas. Sehari cuma 24 jam kan? Tanah di planet ini juga terbatas. Tenaga kerja yang ada juga terbatas. Jadi, karena kita nggak bisa dapetin semua yang kita mau, kita, ya, terpaksa harus memilih. Dan disinilah ekonomi jadi berasa dekat banget sama kita. Karena adanya kelangkaan tadi, setiap keputusan yang kita ambil, dari yang paling sepele sampai yang paling besar, itu selalu ada ongkosnya. Kutipan dari ekonom Thomas Sowell ini dalam banget loh. Artinya, di dunia ini tuh nggak ada yang namanya pilihan sempurna. Setiap kali kamu milih satu hal, kamu pasti otomatis ngelepasin hal lain. Inilah yang disebut trade-off. Nah, para ekonom punya istilah keren nih buat harga dari sebuah pilihan, biaya peluang atau opportunity cost. Ini adalah nilai dari alternatif terbaik yang nggak kamu ambil. Misalnya nih, kamu milih main game selama 1 jam. Biaya peluangnya itu bukan nol loh, tapi 1 jam belajar yang kamu lewatkan atau mungkin 1 jam istirahat yang kamu korbankan. Prinsip yang sama juga berlaku di skala yang jauh lebih gede. Katakanlah pemerintah kasih subsidi BBM. Jelas, kita semua senang dong harga di pom bensin jadi lebih murah. Tapi ya itu, ada trade-off-nya. Duit yang dipakai buat subsidi itu bisa aja loh dipakai buat bangun sekolah, rumah sakit, atau jalan baru. Jadi intinya adalah nggak ada yang benar-benar gratis di dunia ini. Oke, kita udah ngerti soal pilihan individu. Sekarang, gimana kalau jutaan pilihan individu ini berinteraksi satu sama lain dan ngebentuk sesuatu yang kita kenal sebagai pasar? Secara naluriah, kita semua pasti pengen milih yang biaya peluangnya paling kecil. Kita cenderung fokus ngelakuin hal yang kita paling jago. Nah, kalau prinsip ini kita terapin di skala negara, muncullah konsep keunggulan komparatif. Gampangnya gini, kerjain apa yang kamu paling efisien, sisanya biar orang lain yang urus. Terus tinggal tukeran deh. Coba kita lihat contoh gampang ini. Indonesia, katakanlah, jago banget bikin ponsel. Tapi nggak gitu efisien kalau bikin laptop. Sebaliknya, Singapura jago bikin laptop. Kalau Indonesia maksa bikin laptop sendiri, biaya peluangnya gede banget. Puluhan ponsel yang bisa dibuat jadi nggak keproduksi. Makanya jauh lebih masuk akal kalau dua-duanya fokus ke keunggulan masing-masing, terus saling berdagang. Inilah prinsip dasar di balik perdagangan global. Nah, di setiap pasar, mau pasar apapun itu, selalu ada dua kubu yang saling tarik ulur. Sebagai konsumen, kamu pengen dapat barang paling bagus dengan harga semurah-murahnya. Di sisi lain, produsen maunya bikin barang itu dengan biaya serendah-rendahnya, tapi dijual dengan harga setinggi-tingginya. Dua kepentingan yang, ya, bener-bener tabrakan. Terus gimana dong harga bisa terbentuk? Nah, dua kekuatan ini akhirnya ketemu di satu titik pas yang disebut keseimbangan pasar. Bayangin sebotol minuman energi. Kalau harganya 1 juta, ya penjualnya seneng banget, tapi siapa yang mau beli? Kalau harganya 1.000 perak, wih, semua orang mau beli, tapi penjualnya jadi malas bikin, rugi dong. Nah, harga itu bakal ketemu di tengah-tengah. Di titik di mana jumlah orang yang mau beli, pas dengan jumlah barang yang mau dijual. Itulah keajaiban dari penawaran dan permintaan. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat gimana para ekonom melihat semua aktivitas ini dari dua kacamata yang beda, dari dekat dan dari jauh. Analoginya gampang banget. Mikroekonomi itu kayak kita pakai kaca pembesar. Fokusnya ke kebutuhan individu, satu rumah tangga, atau satu perusahaan. Nah, makroekonomi itu kebalikannya, kayak kita pakai teleskop. Ngelihatnya gambaran besar, ekonomi satu negara, hal-hal kayak inflasi, PDB, atau tingkat pengangguran.
Terus, kenapa kita harus peduli sama dua-duanya? Karena apa yang terjadi di level makro itu sering jadi sinyal buat apa yang bakal terjadi di level mikro. Misalnya, Bank Sentral naikin suku bunga. Itu kan berita makro. Mungkin kedai kopi kamu hari ini nggak ngerasain apa-apa. Tapi tunggu deh beberapa bulan lagi. Pas orang-orang mulai ngirit, penjualan kamu bisa jadi turun. Paham gambaran besar bantu kita antisipasi apa yang akan terjadi di level kecil. Oh iya, jangan lupa ada pemain ketiga nih di game ini, pemerintah. Perannya tuh kayak wasit. Mereka yang bikin aturan main, narikin pajak, dan kadang-kadang ikut campur tangan pakai kebijakan fiskal atau moneter biar pertandingan ekonomi ini tetap berjalan lancar. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir nih. Sekarang kita bakal tarik benang merah dari semua yang udah kita omongin dan balik lagi ke gagasan paling awal tadi. Kalau kamu cuma boleh ingat satu hal dari semua ini, ingat ini. Ekonomi itu intinya adalah ilmu tentang perilaku manusia. Ini tentang usaha kita memahami kenapa sih kita ngambil keputusan-keputusan tertentu, baik sebagai diri sendiri maupun bareng-bareng. Biar lebih kebayang, coba deh, bayangin kamu punya duit Rp50.000 di kantong. Kamu pakai buat beli makan siang sekarang, atau kamu simpan buat nanti? Pilihan itu bukan cuma soal transaksi keuangan loh. Di situ ada trade-off, kenyang sekarang atau aman nanti. Ada opportunity cost, duitnya bisa dipakai buat apa lagi ya? Dan ada juga insentif pribadi kamu saat itu. Dan ya, itulah ekonomi. Setiap kali kamu mikirin hal-hal kayak gitu, sadar nggak sadar, kamu itu lagi mikir kayak seorang ekonom. Kamu lagi mempraktikkan ilmu ekonomi dalam hidup kamu sehari-hari. Jadi, aku tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Hari ini, sambil jalanin aktivitasmu, coba deh perhatiin pilihan-pilihan kecil yang kamu buat. Karena sekarang kamu tahu, itu semua adalah bagian kecil dari cerita besar yang namanya ekonomi. Makasih banyak udah nyimak.